Oke, sekarang kita bahas soal UTS tahun lalu. Krisotil atau asbes putih merupakan bahan mineral yang mempunyai komposisi persen massa 26,32% Mg, 20,27 Si, 1,44% hidrogen, dan 51,96% oksigen. Terus tentukan rumus empirisnya. Ya, rumus empiris berarti perbandingan molnya ya. Saya buat di sini. Saya foto aja deh. Krisotil atau asbes putih. Soal 1. Diketahui persen massa Mg itu 26,32, terus Si 20,27, hidrogen itu 1,44%, dan oksigen 51,96%. Oke, ini kalau saya jadikan massa, berarti dalam 100 gram sampel. Menjadi 26,32 gram, 20,27 gram, terus 1,44 gram, 51,96 gram. Nah, kalau saya cari molnya, saya buat dulu AR-nya ya. Mg itu 24, Si berapa ya, kok lupa. AR silikon. Silikon itu 28, hidrogen 1, oksigen 16. Berarti saya dapat menghitung molnya. Kalau Mg 26,32 per 24, Si 28, 20,27 per 28. Ini dapatkan 1,0967. Bentar. Terus Kak, ya, itu airnya nggak dikasih tahu ya? Apa? Oh, harus kita cari di tabel periodik airnya gitu.
Oh iya, Felix. Nggak ada ya? Kirain ada di soal. Nggak ada ternyata. Iya, kalau nggak ada di soal berarti kita harus cari sendiri. Kadang kalau di soal itu di belakangnya ada ini sih, tabel periodik yang diberikan sih. Nggak tahu deh Kak sekarang gimana kan bentuknya. PG Gimana? kali ya, apa gimana? Gimana? Katanya sih PG. Soalnya. PG sekarang. Sekarang Kemungkinan pilihan ganda. Ya berarti sebelum ujian sulit sih. kita tabel periodik dulu. Ya, Oke. oke bisa. Nah, terus kalau silikon 20,27 bagi 28 0,7239. Kalau hidrogen 1,44 bagi 1 ya udah 1,44. Oksigen 51,96 bagi 16 3,2475. Nah, ini kita bagi sama yang paling kecil. Kita bagi sama 0,7239. Jadi perbandingannya Mg itu 1,0967 bagi 0,7239. Mg itu 1,5 ya. 1,515. Si itu 1, H 1,44 dibagi 0,7239, 1,999 aja. Terus O 3,2475 bagi 0,7239. Ini 4,486. Nah, ini kalau saya kali 2, jadinya 3. Ini jadi 2, ini jadi 4, ini jadi 9. Berarti rumus empiris adalah Mg Mg3 Si2 H4 O9. Gitu ya. MgSiHO. MgSiHO. Nah gitu. Mg3 Si2 H4 O9. Kemudian jika 0,35 mol krisotil mempunyai massa 96,99 gram. Tentukan massa molar mineral tersebut. Massa molar berarti massa per mol. Ya, gitu. Ya, massa molar sama dengan massa per mol. Massanya 96,99 bagi 0,35. 96,99 dibagi 0,35. 277,114. Oke, kemudian
Salah satu unsur penyusun krisotil adalah silikon yang diketahui mempunyai 3 isotop yang stabil. Lingkari semua nomor spesi pada tabel berikut yang merupakan isotop silikon. Isotop silikon. Berarti yang perlu kita highlight di sini adalah yang jumlah protonnya sama dengan silikon. Berapa jumlah proton silikon? Jadi tabel periodik. Ya. Atomic number silikon. 14 kan? Berarti cari yang 14 nomor atomnya. Yang protonnya 14. 1 sama 7 apa 9 ya, Kak? 179, betul. 179. Isotop silikon, cari yang jumlah protonnya ada 14. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ini isotop dengan nomor massa berapa. 1 itu berarti 29, 7 itu berarti 30, 9 itu 28. Kita jumlahnya sama neutron. Kalau ada pertanyaan mengenai dia itu isotop yang massanya berapa. Ini Si29, ini Si30, ini Si28. Kemudian yang D, magnesium memiliki 3 isotop, magnesium 24, 25, dan 26, yang stabil dengan masing-masing massanya 23,98 unit. Unit ini maksudnya atomic mass unit ya, SMA, satuan massa atom. Dan ini jika diketahui isotop dengan kelimpahan terbanyak adalah Mg24 79%, tentukan kelimpahan persen dari masing-masing isotop. Gunakan data pada tabel periodik unsur. Berarti ini kita harus mencari kelimpahan yang lain, tentu menggunakan data ARMG sesuai dengan tabel periodik unsur. Kita cari dulu berapa magnesium mass number 24,305. Kita pakai ini ya. Ketahui ARMG adalah 24,305. Terus diketahui Mg24 masanya 23,98 unit ya. Kelimpahannya 75% ya. 79%. 79%. Terus diketahui Mg25 masanya 24,98 unit. Kelimpahannya saya buat di sini X%. Sedangkan Mg26 masanya 25,98 unit. Kelimpahannya berapa? Sisanya dong. Maksudnya unit itu gimana, Kak? Apa? Maksudnya unit itu gimana? Unit itu satuan massa atom atau atomic mass unit. Itu 1U adalah 1/12 dari massa karbon 12. Jadi massa karbon 12 itu dianggap 12,000 unit. Gitu. Kalau nggak salah ya, massa satu atom karbon 12 itu 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Ini iya. Dianggap sebagai 12 unit. Oke, 100 kurang 79, 21.
Totalnya 21 nih harusnya Mg25 sama 26. Berarti di sini sisanya adalah 21 kurang X persen. Jadi kita bisa cari di sini ARMG sama dengan massa Mg24 kali kelimpahannya kali kelimpahan tambah massa Mg25 kali kelimpahan Kelimpahan atau apa, tambah Kak? ini yang ini persen. Hmm. Di alam dia tuh ada berapa persen? Nah, kenapa harus pakai kelimpahan? Karena kalau kita mengisolasi atau mereaksikan magnesium itu nyampur dia totalnya. Kita nggak bisa mengetahui magnesium yang kita reaksikan atau yang kita dapat itu magnesium yang beratnya berapa karena sifat-sifat kimianya sama persis. Makanya untuk mengetahui atau untuk perhitungan itu kita pakai massa rata-rata ini yang 24,305 ini massa rata-rata nih. Gitu, gara-gara kelimpahan ini. Walaupun di sampel kita misalnya nih kebetulan random aja yang kita dapatkan lebih banyak yang Mg25 bisa aja. Tapi kan nggak bisa ditentukan dengan pasti seperti itu. Harus ada instrumen yang lain gitu. Nah biasanya pakai data rata-rata aja. Kemudian ini tambah massa Mg26 kali kelimpahan bagi 100%. Jadi ketahui di sini ARMG-nya 24,305 sama dengan massa Mg24-nya 23,98 kita kali 79 tambah 24,98 dikali X tambah 25,98 dikali 21 min X. 21 min X per 100. Jadi di sini 2430,5 sama dengan 23,98 dikali 79. 1894,42 tambah 2498X tambah 25,98 dikali 21 545,58 kurang 25,98X. Nah, ini saya pindahkan ke ruas sebelah sana. 25,98 kurang 24,981. Ini X sama dengan 1894,42 tambah 545,58 kurang 2430,5 9,5. Nah, banyaknya apa tadi? Oke, berarti kesimpulannya kelimpahan Mg25 adalah 9,5%, sementara kelimpahan Mg26 adalah 21 kurang 9,5, 11,5%. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Jadi gitu ya Kak, nyari kalau
Rumus tahu bukan rumus ARM gitu nyari gitu ya, massa dikali kelimpahan gitu. Ya, 100% gitu. AR kalau data yang diketahui data kelimpahan. Tapi kalau yang diketahui datanya itu data massa atomnya dalam gram, kita pakai rumus yang atas ini. Yang ini. Ah, iya. Nah, jadi kita cari nilai AR-nya, AR Mg ya, misalnya, sama dengan massa atom Mg dalam gram per Lagi mol ya. apa? Mas bagi per 12 dari itunya. Oh, Per 12 massa karbon cek. 12. Nah, gitu. Tergantung itunya data yang diketahui. Kalau kelimpahan berarti pakai yang ini. Kelimpahan pakai data yang ini. Nah, Oke. kemudian yang D. Tuliskan satu senyawa biner ionik dan satu senyawa biner kovalen yang dapat dibentuk oleh unsur-unsur pembentuk krisotil dilengkapi dengan nama senyawanya. Berarti kita pilih aja Mg, Si, H sama O. Senyawanya biner. Kalau biner itu artinya tersusun dari dua dua unsur, dua atom. Ya dua unsur bukan dua atom. Dan kovalen. Kalau ionik berarti logam sama non logam, kalau kovalen sama-sama non logam. Oke. Tadi gimana Kak? Biner itu maksudnya gimana biner? Biner itu tersusun dari dua unsur. Jadi kalau senyawa biner tersusun dari dua unsur. Bukan dua atom ya. Jadi ada unsur yang atomnya banyak tapi dia biner ada. Contoh contoh itu apa ya? P2O5. Nah, ini biner nih. Biner karena cuma ada dari fosfor dan oksigen. Walaupun atomnya ada 7 kan? Tuh. Ada lagi yang terner. Terner itu 3 atom. Contohnya H2SO4. Ini terner nih. 3 atom. 3 unsur ya. Bukan 3 atom. Oke, tadi ada Mg, ada Si, ada H, Mg, Si, H, dan O. Perintahnya adalah senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen. Biner ionik ada berapa aja? Berarti antara yang logam sama non logam. Berarti yang bisa kita buat cuma Mg, O. Kalau MgH bisa nggak? Sulit sih kalau MgH. Magnesium hidrida agak sulit. Kecuali kalau logamnya logam 1A itu bisa. Kayak natrium hidrida bisa. Jadi ini kemungkinannya cuma magnesium oksida. Kemudian kalau biner kovalen, nah ini banyak. Bisa SiH ini bisa nih. Silikon hidrida bisa. SiO2 silikon oksida bisa. Ini SiH4 ya. Itu tahu bisa apa enggaknya gimana Kak? Tahu itu bisa apa enggaknya? Ya hafal gimana ya? Mungkin ini opsional sih. Ini opsional. Mungkin nggak banyak yang tahu. Tapi kalau SiO2 sama H2O itu umumnya orang udah pada tahu ya. Iya. Kan perintahnya cuma satu kan? Salah satu aja. Oh iya sih. Nah, jadi
Ini udah boleh. H2O ya. Ini juga boleh. Gitu. Gitu ya. Jadi bisa MgO, bisa H2O boleh. Oke. Hai. Bentar ya. Oke. Apa lagi tadi ya? Berikutnya nomor 2. Suatu sampel padatan dengan massa 0,875 gram diketahui mengandung senyawa kalium nitrat, kalium nitrat dengan magnesium nitrat dilarutkan dalam air. Kemudian ditambahkan NaOH hingga terbentuk endapan. Endapan? Endapan magnesium. Sisa NaOH dititrasi dan tercapai titik ekuivalen. Tuliskan reaksi molekuler serta setara pembentukan endapan beserta fasanya. Yang B, tentukan ion besi, tentukan massa Mg nitrat. Oke. Oke, jadi ini sampel padatan ya. Ini soalnya ada campuran kalium nitrat dan magnesium nitrat, nanti ditambahkan OH dan terbentuk endapan. Endapannya itu pasti dari hidroksidanya. Nah, hidroksida yang terbentuk adalah KOH dan MgOH. Karena terbentuk endapan, pasti salah satu. Kalau enggak KOH, MgOH yang mengendap. Kalau kita cek aturan kelarutan, itu MgOH yang tidak larut. Coba kita cek sini. Aturan kelarutan garam. Mana? Semua hidroksida larut kecuali hidroksida dari golongan alkali, BaOH, SROH, COH-nya sebagian. Ntar, ini maksudnya seperti apa? Terbalik ini. Semua hidroksida tidak larut, kecuali hidroksida alkali. Terbalik nih yang nulis ini. Kita lihat lagi yang lain. Salt solubility rule. Ya, jadi ada aturan umumnya gitu. Yang mana yang larut, yang mana yang tidak. Mana OH. Nah, hidroksida. Kebanyakan hidroksida sedikit larut. Artinya hidroksida itu sukar larut. Hidroksida dari golongan 1 mudah larut. Hidroksida dari golongan 2 sedikit larut kalau CaSrBa. Tuh. Hidroksida logam transisi dan Al3+
tidak larut. Sehingga kemudian sel hidroksida yang ini, yang golongan transisi ini tidak larut. Ya, jadi yang larut itu golongan 1, sementara kalau golongan 2 itu sedikit larutnya. Semakin ke bawah, semakin mudah larut. Ya, CaSrBa. Semakin ke bawah, berarti Mg dan Be, beryllium itu tidak larut. Ca sedikit larut, Sr, Ba itu sedikit lebih mudah larutnya. Jadi kesimpulannya Mg sukar larut. Kalau K tadi kan KOH itu K dari golongan 1 itu bisa larut. Oke. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Jadi ada KNO3 tambah NaOH. Ini larutan menghasilkan KOH tambah NaNO3. Nah, kemudian ini Mg nitrat tambah NaOH menghasilkan MgOH 2 kali tambah 2 NaNO3. Nah, ini kan endapan ya. Jadi jawabannya gini. Karena MgOH-nya mengendap. Kemudian tuliskan reaksi ion bersih pada pengendapan tersebut. Nah, reaksi ion bersih berarti hanya yang bereaksi saja, yang masih berupa ion di awal dan akhir tidak diperhitungkan. Gitu. Kak, kalau itu ada 2 gitu sih Kak reaksinya? Ya, karena campuran. Kalau campuran itu reaksinya terpisah satu-satu. Oke, kemudian reaksi ion bersih. Kalau yang di kotak ini, saya tulis reaksi ionnya. Jadi seperti ini. Mg 2+ tambah 2 NO3- tambah 2 Na+ tambah 2 OH- menghasilkan Mg 2+ tambah, oh enggak. Ini kan mengendap ya. Kalau mengendap dia bentuknya bukan ion. Mg OH 2 kali tambah 2 Na+ tambah NO3-. Jadi yang kita pecah hanya yang bentuknya larutan saja. Ini ada yang bentuknya larutan nih. Ini larutan. Ini larutan. Ini larutan. Ini larutan. Nah, ini dipecah. Pecah. Jadi pecah ke sini. Ya, Kak. Tadi itu kenapa yang dikotakin cuma yang bawahnya doang?
Kenapa? Yang di kotak ini yang bawahnya dong. Karena itu yang persamaan. Karena pertanyaannya tadi mana? Ya. Endapan ya. Nah, tuliskan reaksi setara pembentukan endapannya. Nah, jadi ditanya itu reaksi yang membentuk endapan aja. Jawabannya yang bawah, bukan yang atas. Tuh. Berarti yang ini ya, yang di kotak ya. Oke, jadi yang bentuknya larutan saya pecah jadi ion-ionnya. Pasti nih, yang larutan itu pasti dia terion. Kalau dia tidak terionisasi, nggak bisa larut. Itu aturannya kalau dalam air, harus terionisasi. Kemudian, itulah makanya air sama minyak nggak bisa menyatu, karena minyak tidak terionisasi. Kalaupun nggak terionisasi, dia tidak punya tidak punya muatan listrik gitulah, tidak polar ya. Ini di kiri dan kanan ada spesies yang sama, ada ion yang sama. Kita bisa coret. Ini Mg di sini ada, oh enggak. MnO3-nya ada di sini, kita coret. Terus Na juga ada. Di Na di sini, Na di sini. Berarti yang tersisa hanya Mg2+ tambah 2OH- menghasilkan MgOH 2 kali. Nah, ini adalah reaksi ion bersihnya yang ini. Nah, itu jawabannya, reaksi ion bersih ya. Oke, kemudian yang berikutnya. C. Hitung massa MgNO3 dalam sampel. Hitung massa MgNO3 2 kali dalam sampel. Ini saya harus tahu dulu. Massa padatan 0,875 gram dilarutkan dalam 100 ml air. Terus ditambahkan 100 ml NaOH 0,1 molar. Kemudian sisa NaOH dititrasi dengan 15,8 ml HCl 0,4 molar. Oke. Di sini kita bisa mendapatkan dari persamaan reaksi ini yang di kotak sebelah kiri atas itu kan ada NaOH. Nah, NaOH-nya itu tersisa. Sisanya bisa diketahui dengan titrasi balik dengan HCl. Sekarang kita bisa hitung dulu mol NaOH sisa sama dengan mol HCl. Kenapa? Ntar saya buat dulu. Kan persamaan reaksinya NaOH tambah HCl sama dengan NaCl tambah H2O.
Lihat di sini persamaan reaksinya, udah setara kan? Mol NaOH sama HCl kita tentukan dari koefisiennya. Kalau koefisiennya sama-sama 1, berarti molnya juga sama. Molnya sama. Yaitu 15,8 dikali 0,4. 15,8 dikali 0,4. Kita dapatkan 6,32 miligram. Berapa miligram? Karena mililiter kan? 15,8 mililiter dikali 2,8. Iya, Kak. Nah, arti mililiter jadi. Oke, kemudian mol NaOH mula-mula sama dengan 100 mili dikali 0,1 molar atau 10 milimol. Kan? Sehingga NaOH yang bereaksi sama dengan 10 dikurang 6,32. 3,68 milimol. Kalau ada persamaan ini, kita lihat mol Mg-nya, mol MgOH 2 kali, yang terbentuk adalah setengah dari mol NaOH. Kenapa? Karena ada perbandingan koefisien 1:2. Nih. Di sini NaOH-nya 2. 2 koefisiennya, MgOH-nya 1. Berarti perbandingan mol 1:2. Iya. Setengah dikali 3,68 sama dengan 1,84. 1,84 milimol. Kemudian ditanyakan massa kan? Hitung massa. Massa MgOH 2 kali adalah 1,84 dikali MR-nya 24 tambah 17 kali 2 58. 106,72 miligram. Nah, itu jawabannya. Oke? Bisa dipahami kan? Ngerti kan? Itu massa MgNO3. Enggak, yang MgOH. Yang ditanya itu yang endapannya. Oh, yang B ini ya? Ini yang B yang mana? Yang B, ya. Ini yang C nih. Oh iya, yang C kan ya? Yang C. Yang B reaksi ion bersih. Ini yang A tadi ya. Ini yang A. Ion bersih B ya? Ini yang B. Ini yang C. Itu bukannya pertanyaannya ini, Kak. Hitung massa MgNO3 2 kali. Hah? Oh iya ya? Salah saya. Sorry. Ya, jadi kita lanjut aja. Saya kira masa endapan ya. Ya, jadi massa MgNO3 2 kali sama dengan molnya sama ya, kan koefisiennya juga sama. Molnya kan juga perbandingan 1, berarti 1,84 milimol dikali MR-nya
NO3, N itu 14, O itu 16, berarti kali 3, kali 2 semuanya, tambah 24, 148. (272,32 gram). Miligram, sorry. Miligram. Nah, ini jawabannya. Oke. Bukan yang ini ya. Oke, berikutnya. Hitung persen massa KNO3 pada sampel. Hitung persen massa KNO3. Yang dihitung adalah persen massa KNO3 berapa? Nah, itu kita cari dulu massa KNO3-nya. Kan tadi diketahui massa sampel, juga massa Mg NO3 2 kali. Massa sampelnya 875 gram, atau saya ubah jadi miligram, 875 miligram dikurang 272,32 miligram. 875 kurang 272,32. 602,68 miligram. Berarti persennya sama dengan 602,68 dibagi 875 dikali 100%. 602,68 bagi 875 dikali 100. 68,8788 ya. Nah, itu. Terus hitung konsentrasi molar ion nitrat setelah titrasi. Konsentrasi molar ion nitrat berarti sisa ion nitrat kan? Kita lihat di sini. Ion nitrat. Ini nitratnya. Ini harus dapat molnya deh. Saya hitung dulu. Mol KNO3 itu 602,68 dibagi 39 tambah 14 tambah 3 kali 16. 101. Lima koma 967 milimol. Terus lalu MgNO3 2 kali itu kan kalau kita pecah menjadi Mg2 plus tambah 2NO3 min. Tadi sini 1,84 milimol. Berarti ini ada 2 kali lipatnya.
3,68 milimol atau mol NO3 min total sama dengan 3,68 tambah 5,97 aja deh ya, saya bulatin. 9,65 milimol. Nah, konsentrasi NO3 setelah campuran itu menggunakan 9,65 per volume total. Berapa volume totalnya? 200 mili. Bentar. Setelah apa katanya? Setelah titrasi. Oh. Titrasi. Berarti 100 mili tambah 100. 200 tambah 15,8. Iya kan? Benar nggak? milimol tambah 215,8 mililiter. Ya, jadi berapa ini? Bagi 215,8. 0,0447 molar. Nah, itu jawabannya. Ya, itu Kak 1,84 dari mana Kak? Mana? Yang ini, yang di bawahnya MgNO3 2 kali. 1,84. Ya. Ini bukan? Yang dari sini? Oh, itu 1,84 ya. Oh, iya. Iya, tadi udah kita hitung kan? Udah. Nah, dari situ. Oke? Oke sih Kak. Lanjut. Boleh. Reaksi beberapa logam. Urutkan kereaktifan 4 logam tersebut dari logam yang kurang reaktif ke paling reaktif. Logam apa ini maksudnya? Coba kita lihat dulu. Ag, Mg. Terus Ag, Al bereaksi. Ag sama Cu bereaksi. Cu sama Al bereaksi. Mg sama Al bereaksi. Mg tambah Cu tidak bereaksi. Maksudnya gimana ya? Logam ya? Oh, lihat logam. Berarti lihat yang bentuknya padat, bukan yang aquos. Mg di sini Mg bereaksi dengan Ag. Bentar. Mg bereaksi dengan Ag. Al juga bereaksi dengan Ag. Cu juga bereaksi. Terus Cu dan Al reaksi. Mg dan Al. Berarti yang paling reaktif Mg. Mg logam ya, yang paling reaktif. Yang paling tidak reaktif Cu logam. Tadi gimana Kak cara tahu itu reaktif? Yang kita perhatikan yang bentuknya padat gini, ini Mg logam, Al logam, Cu logam, Mg logam, Cu logam ini. Iya. Ini saya kurang mengerti maksudnya kereaktifan apa sih? Kalau yang dihitung itu
kemampuan untuk mengoksidasi atau mereduksi bisa. Tapi kalau kereaktifan gimana ya? Udahlah kita anggap lah ya, kalau logam itu reaksinya adalah reaksi oksidasi atau dia berperan sebagai reduktor. Kita lihat logam mana yang paling mudah, yang paling kuat sebagai reduktornya. Artinya dia bisa mendesak logam pada larutan ini keluar. Kan kalau ini ya, ini Ag-nya kan dalam larutan, Mg-nya padatan. Ketika bereaksi, Mg-nya masuk ke larutan, tapi peraknya terdesak keluar jadi padat. Nah itu artinya Mg ini dapat mendesak Ag atau Mg lebih reaktif gitu. Oh iya. Kalau Cu tidak bisa mendesak Mg. Berarti yang nggak paling reaktif, yang nggak paling itu Cu ya sih. Cu. Tapi di sini Cu sama Ag, Ag-nya kalah. Ya enggak? Iya. Ag yang paling nggak reaktif. Nah, Ag sama Cu, Cu-nya kalah. Cu sama Al, Cu-nya kalah. Berarti Al di atas Cu. Iya. Al sama Mg, Al-nya kalah. Ya enggak? Iya. Nah, coba kita lihat ya. Jadi dari reaksi nomor 1, yang kalah Ag. definisikan kereaktifan logam itu adalah kemampuan reduktornya. Reduktor atau mendesak ion logam. Nah, di reaksi nomor 1 itu kita lihat kalau Mg lebih kuat daripada Ag. Reaksi nomor 2, Al lebih kuat dari Ag. Al lebih kuat dari Ag. Reaksi nomor 3, Cu lebih kuat dari Ag. Reaksi nomor 4, Al lebih kuat dari Cu. Reaksi nomor 5, Mg lebih kuat dari Al. Mg lebih kuat dari Al. Reaksi nomor 6, Mg lebih kuat daripada Cu. Berarti kita bisa simpulkan yang paling kuat itu Mg. Yang paling lemah itu Ag. Setelah Ag, ada Cu. Setelah Cu, ada Al. Ya. Iya. Salah. Itu kesimpulannya. Paling kuat berarti Mg. Betul. Yang paling kuat Mg. Karena dia bisa bereaksi dengan semuanya. Salah. Nomor 4. 4 Kak. Hah? 3. Sekarang 3 ya? Oh, 3 ada berapa biji ya? Oh ya, 3B lagi. Ada beberapa. Bereaksikan logam yang merupakan oksidator paling kuat. Oksidator paling kuat berarti yang paling mudah tereduksi. Berarti yang
ionnya paling reaktif, berarti yang paling lemah tadi. Ya, logamnya paling lemah, berarti Ag. Berarti kalau oksidator berarti yang reduksi ya, yang mengalami reduksi. Oksidator dia mengalami reduksi. Ya, ini yang A. Oksidator paling kuat berarti yang paling mudah melakukan reduksi gitu. Iya. Bagaimana, Kak? Oksidator paling kuat. Jadi definisinya itu ada dua. Yang pertama dia paling mudah direduksi. Berarti dia mengalami reduksi ya. Atau paling kuat mengoksidasi logam. Kalau oksidasi logam artinya logamnya menjadi larutan. Larutan atau ion. Nah, maksudnya yang ini. Kita lihat yang persamaan reaksinya tadi. Nah, ini Ag sama Mg. Nah, Mg-nya kan mengalami oksidasi. Ag-nya mengalami reduksi. Ya nggak? Ini kan Ag plus. Berubah menjadi Ag yang bilangan oksidasinya 0. Iya, Plus ke 0 kan turun kan? Ya, turun, reduksi. Mengalami reduksi. Gitu. Kalau dia mengalami reduksi, berarti dia menyebabkan zat lain teroksidasi. Nih, Mg-nya teroksidasi kan? Makanya disebut oksidator. Oh, iya. Gitu. Yang Kebalikan membuat yang mengoksidasi itu lain. Betul, dia sendiri mengalami reduksi. Jadi jawabannya Ag. Jawabannya adalah Ag. Oke, kemudian larutan CuSO4 merupakan salah satu reaksi yang digunakan untuk menentukan kadar glukosa pada sampel urin. Adanya glukosa pada urin ditandai dengan perubahan CuSO4 menjadi Cu2O merah. Tentukan bilangan oksidasi Cu dalam CuSO4 dan Cu2O. Mudah kan ini kan? C. Bilangan oksidasi Cu pada CuSO4 dan Cu2O. CuSO4. SO4 itu bermuatan 2 min, maka Cu-nya 2 plus. 2 plus. O itu 2 min, ya kan? Cu2-nya 2 plus. Berarti Cu saja plus. Nah, berarti ini Cu-nya 2 plus, kalau ini Cu-nya plus. Itu aja. Oke. Kemudian D. Logam magnesium dapat bereaksi dengan larutan asam nitrat pekat menghasilkan gas nitrogen dioksida NO2. Tuliskan persamaan reaksi yang setara. Jadi Mg tambah HNO3 menjadi NO2. Mg tambah Mg tambah HNO3 menjadi gas NO2 tambah nitrogen dioksida. Tambah apa?
tambah ini gas ya. Kayaknya sih ini jadinya Mg nitrat. Tambah H2O. Mungkin. Oh. Logam ya harusnya jadi H dong. Ntar saya cek dulu. MgTNO3. Oh benar-benar. Benar ini. Berarti ini sekarang yang ditanyakan apa? Persamaan reaksi setara lengkap dengan fasanya. Ini kan solid, ini aqueous, ini gas, ini aqueous, ini liquid. Kita lihat di sini. Ini biloxnya 0. Ini bilox N-nya berapa ya? Plus 5 ya. Sini plus 4. Ini plus 2. Berarti Mg-nya oksidasi 2. N-nya reduksi 1. Berarti yang dikali 2 N. Dua ya. G tambah ini nggak saya kali 2 dulu ya, soalnya dia ada timbangan di sini. Nah, HNO3 menjadi 2NO2 tambah Mg NO3 2 kali tambah H2O. Sekarang N-nya ada 3 kan? 4 ya? Di sini 2, di sini 2. Berarti kali 4. Terus H-nya ada 4, berarti di sini kali 2. Oke. Dua. Terus saya cek oksigennya, di sini 12. Ini 4. 4 tambah 6, 10, tambah 2 pas ya. Ini setara ya nih. Setara. Kemudian berdasarkan subsoal D, apakah asam nitrat termasuk pengoksidasi? Jelaskan. Lihat. HNO3 itu mengalami apa? Reduksi kan? HNO3 reduksi. Mengalami reduksi. Artinya dia oksidator. Atau pengoksidasi. Buktinya dia menyebabkan Mg teroksidasi. Berarti dia konsisten nih. Cocok. Jawabannya benar. Itu yang E ya. Yang F. Logam aluminium sebanyak 1,3 gram direaksikan dengan, ini nggak nyambung malah nih. Aluminium tambah HCl. Kita buat dulu persamaan reaksinya. Al tambah HCl
menghasilkan HLCl3 tambah H2. Saya kali 2 di sini. Berarti di sini dapat 6. Ini kali 2. Kali 3. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi molar HLCl3. Ini solid, ini aqueous, ini gas. Mol, nggak bisa, harus tahu maksimum batasnya dulu. Mol Al sama dengan massa per mR. Massanya 1,3 per 27 mR-nya. mR 27. 1,3 bagi 27. Saya dapatkan 0,0481. Sementara mol HCl M kali molar kali volume 2 dikali 40, 2 molar dikali 40 ml, 80 milimol atau 0,08 mol. Siapa yang fraksi pembatas? Kita tentukan dengan cara mol per koefisien. Kalau Al 0,0481 per 2, 0,02405. Sementara HCl 0,08 per 6, 0,0133. Nah, ini lebih kecil kan? Kalau lebih kecil berarti dia jadi pembatas. Ini lebih kecil berarti pembatas. Nah, mol produk yang kita cari itu mengikuti mol reaksi pembatas. Mol produk mengikuti mol reaksi pembatas. Berarti yang kita gunakan HCl ya, standarnya. Mol AlCl3 sama dengan sepertiga dari mol HCl. Mol AlCl3 sama dengan sepertiga dari mol HCl. Sepertiga dikali 0,008. 0,08. Ntar kira cek gitu. Yang ditanyakan adalah konsentrasi molarnya. Konsentrasi molar AlCl3 sama dengan mol per volume total. Molnya 0,08 mol per 3 bagi volume totalnya 40 ya, masih sama 40 ternyata. Eh, 40 mili ya.
Oh, kalau gitu ini saya pakainya milimol aja deh. Dia berapa milimol? 80. 80. Di sini 80. 80 bagi 3 bagi 40. Ya, 2/3 ya. 0,67 molar. Itu jawabannya. Gimana? Paham nggak, paham? Kalau reaksi batas, paham. Apa? Paham nggak, paham? Paham ya? Oke. Iya, kalau ini paham. Oke, ini soal berikutnya panjang. Ini karena udah malam. Gimana, mau dilanjutkan berikutnya? Masih banyak soalnya ya. 6 nomor sih. Ada 5 soal. 6. 6 soal. Kita baru bahas 3 ya. Sisa 3 lagi ya. Kita besok ada janji ya? Enggak sih. Cuma udah kemarin. Oh iya betul, kemarin udah ya. Oke, kira-kira bisa. Ini ternyata di bawah ada pembahasannya kok. Biasanya saya lihat sih itu. Ya sih ada pembahasannya bener. Gimana? Iya ada pembahasannya. Oh. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kontak aja saya ya. Nanti saya WA aja kalau misalnya ada yang ngerti gitu. Iya, kalau ada yang ngerti, ini kenapa seperti ini, Pak, kontak aja. Iya boleh Kak. Oke, saya rasa cukup sampai situ dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kontak aja. Saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Iya, sama-sama.